Oke, baik Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan selamat siang. Salam dan bahagia bagi kita semua. Semoga di ruang virtual ini kita mendapat rahmat dan karunia-Nya dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu Bapak Ibu marilah intinya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita masih diberikan kekuatan untuk hadir bersama-sama dalam rangka untuk kegiatan kita di ruang kolaborasi sesi 2 modul 2.3. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita mulai kegiatan rukun hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Untuk doa, saya minta pada Bapak Ibu, siapa yang bersedia untuk pimpin doa? Oke, silakan Pak Mumin. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Doa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih Pak Mumin sudah pimpin doa. Semoga doa kita hari ini dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan kita hari ini dapat menambah hasanah pengetahuan kita dalam rangka bagaimana untuk melaksanakan tugas kita di sekolah nanti, baik bersifat sebagai manajer ataupun sebagai coach atau pengawas atau mungkin Bapak Ibu jadi kepala sekolah ke depan. Amin. Baik, Bapak dan Ibu, izin kami untuk tayang layar. Oke, baik Bapak dan Ibu. Di kegiatan kita hari ini di ruang kolaborasi untuk modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Ini sesi 2 praktik kita hari ini 2 jam pelajaran, 1 jam 40 menit, berarti ini 90 menit. Bapak dan Ibu kita akan tempuh kegiatan kita hari ini adalah 90 menit atau 1 jam setengah. Ya kita mulai tadi jam 1.31, 32 tadi. Arti kita akan berakhir jam 15 kurang lebih lewat 2 menit. Baik Bapak dan Ibu. Iya, identitas modul kita hari ini Bapak dan Ibu yaitu paket modul yaitu paket 2 praktik pembelajaran berpihak kepada murid. Modul kita hari ini adalah 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Sesi pembelajaran adalah ruang kolaborasi sesi 2. Jumlah jam pelajaran 2 jam pelajaran 45 menit berarti 90 menit. Kemudian Bapak dan Ibu untuk kompetensi lulusan yang akan dituju yaitu Bapak dan Ibu sebagai calon guru penggerak secara aktif menetapkan tujuan, membuat rencana dan menentukan cara untuk mencapainya,
dalam meningkatkan kompetensi dan kematangan diri. Yang kedua, Bapak dan Ibu sebagai calon penggerak dapat memfasilitasi guru lain dalam mengevaluasi pembelajaran berdasarkan data dan tingkat pencapaian murid. Yang ketiga, Bapak dan Ibu sebagai calon penggerak terampil menerapkan pendekatan coaching untuk pengembangan diri guru dan rekan sejawat. Baik, Bapak dan Ibu, capaian umum untuk modul kita hari ini. Yang pertama, Bapak dan Ibu diharapkan dapat memiliki paradigma berpikir coaching dalam berkomunikasi dalam rangka mengembangkan kompetensi rekan sejawat. Yang kedua, Bapak dan Ibu diharapkan dapat menerapkan praktik komunikasi memberdayakan dengan menggunakan paradigma berpikir dan prinsip coaching. Yang ketiga, Bapak dan Ibu diharapkan dapat melakukan percakapan berbasis coaching dalam komunitas sekolahnya untuk mengembangkan kompetensi rekan sejawat. Yang berikut, Bapak dan Ibu, capaian khusus untuk modul kita hari ini, Bapak dan Ibu, adalah yang pertama, Bapak dan Ibu sebagai calon penggerak dapat menjelaskan konsep coaching secara umum. Yang kedua, membedakan coaching dengan pengembangan diri lainnya, yaitu mentoring, konseling, fasilitasi, dan training. Yang ketiga, Bapak dan Ibu dapat menjelaskan konsep coaching dalam dunia pendidikan sebagai pendekatan pengembangan kompetensi diri dan orang lain atau teman sejawat. Yang keempat, Bapak Ibu dapat menjelaskan paradigma berpikir coaching dalam komunikasi yang berdayakan untuk pengembangan kompetensi. Yang kelima, menjelaskan prinsip-prinsip coaching dalam komunikasi yang memperdayakan untuk mengembangkan kompetensi. Yang keenam, Bapak Ibu dapat mengaitkan antara paradigma berpikir dan prinsip-prinsip coaching dengan supervisi akademik. Yang ketujuh, Bapak dan Ibu dapat membedakan antara coaching, kolaborasi, konsultasi, dan evaluasi dalam rangka memperdayakan teman sejawat. Yang kedelapan, Bapak Ibu dapat melakukan percakapan coaching dan alur cerita, yaitu tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Baik, yang kesembilan, Bapak Ibu dapat mempraktikkan 3 kompetensi coaching, yaitu coaching present, atau hadir seutuhnya, hadir sepenuhnya, mendengar aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot dalam percakapan coaching. Yang ke-10, Bapak Ibu dapat menjelaskan jalannya percakapan coaching untuk membuat rencana, melakukan refleksi, memecahkan masalah, dan melakukan kalibrasi. Yang ke-11, Bapak Ibu memberikan umpan balik dengan paradigma berpikir dan prinsip coaching. Yang ke-12, Bapak Ibu dapat mempraktikkan rangkaian supervisi akademi yang berdasarkan paradigma berpikir coaching. Oke, baik Bapak dan Ibu, selanjutnya kami akan sampaikan tentang agenda kegiatan kita hari ini. Yang pertama, pembukaan yang sudah berlangsung. Kedua adalah refleksi pembelajaran. Ketiga, aktivitas sesi ruang kolaborasi 2 tentang praktik coaching. Dan keempat, review aktivitas pembelajaran. Dan terakhir adalah penutup. Baik Bapak dan Ibu, di materi ini tujuannya pembelajaran yang kita akan tempuh, yang kita capai dalam kegiatan ini adalah Bapak dan Ibu sebagai calon guru penggerak dapat mempraktikkan alur percakapan coaching melalui alur cerita dan melakukan refleksi terhadap praktik percakapan coaching yang telah dilakukan dengan sesama rekan CGP. Artinya sebentar Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu melakukan coaching berpasangan dan bergantian, sekaligus juga Bapak Ibu ada melakukan refleksi tentang percakapan coaching. Refleksinya Bapak Ibu ada di LMS, mungkin Bapak Ibu sudah mendownload. Yang berikut Bapak dan Ibu, ini skenario pembelajaran kita hari ini. Jadi pertama, pembukaan. Aktivitasnya Bapak Ibu adalah penyambutan, kemudian penjelasan tujuan dan pembuatan kesepakatan belajar, dan penyambutan tadi 3 menit, kesepakatan dan tujuan pembuatan kesepakatan belajar 5 menit,
penjelasan tentang instruktur coaching 5 menit. Diskusi kelompok Bapak Ibu, ini praktik coaching. Kemudian ini 30 menit. Pengisian lembar refleksi diri coaching 10 menit. Penyampaian hasil refleksi coaching ini 20 menit. Berarti Bapak Ibu kita akan tempuh sebentar 30 menit. Kalau praktiknya berarti 15 dan 15 ya per orang. Kemudian pengisian lembaran refleksi, lalu menyampaikan refleksi itu. Nanti mungkin Bapak Ibu kita kembali ke ruangan itu bisa menyampaikan refleksinya masing-masing. Yang berikut terhadap penutup Bapak Ibu, ini ada penguatan praktik coaching di 10 menit, mengingatkan tahap belajar selanjutnya 4 menit, penutup dan foto bersama. Seperti biasa, ini waktu 3 menit. Baik, Bapak Ibu, ini kesepakatan belajar yang kami ajukan pada sesi ini. Pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Yang ketiga, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Yang keempat, berpendapat setelah dipersilakan. Kelima, berpartisipasi penuh. Dan keenam, mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Baik, Bapak Ibu, apakah kesepakatan belajar yang diajukan ini Bapak Ibu sepakati atau mungkin ada penambahan yang Bapak ajukan? Sepakat, Pak. Sepakat, Pak. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu sudah berpartisipasi atau berkolaborasi untuk kita menyepakati kesepakatan belajar kita hari ini. Baik, Bapak Ibu, sekarang kita masuk di refleksi. Di refleksi ini Bapak Ibu yang pernah dipraktik kemarin ya. Kalau refleksi sebentar setelah Bapak Ibu melakukan praktik latihan kemarin sehari bentar adalah praktiknya. Sebentar masing-masing juga Bapak Ibu menyampaikan refleksi ini. Dalam refleksi Bapak Ibu, ini ada 4 pertanyaan yang Bapak Ibu lakukan. Yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Yang kedua, apa yang masih perlu ditingkatkan atau diperbaiki? Kemudian yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present, kehadiran penuh, sebelum dan saat melakukan coaching. Dan keempat, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya dalam percakapan itu. Harapannya bahwa percakapan ini Bapak Ibu seperti sampaikan tadi, jadi hadir sepenuhnya mengajukan pertanyaan berbobot, juga bagaimana memberdayakan si coach, ya, menggali potensi yang ada pada si coach. Dan yang berikut ini Bapak Ibu juga melakukan tes umpan balik dari coach Anda, ya. Berarti ini Bapak Ibu akan menjawab apa yang Bapak Ibu rasakan pada saat di coaching. Ya. Perasaan seperti apa? Misalnya tertantang, perasaan senang, perasaan gugup. Karena ini barusan, misalnya ya, perasaan saya cemas, jangan sampai saya tidak bisa menjawab apa yang disampaikan. Yang menjadi masalah ini adalah yang punya masalah kan si coach ya. Kalau coach itu hanya memberdayakan, menggali potensi. Bagaimana dia bisa selesaikan masalah yang dihadapi. Oke. Baik Bapak Ibu, kami persilakan untuk siapa yang ingin berbagi refleksi latihan yang dilakukan kemarin. Kami persilakan. Ya, silakan Ibu Risma. Bentar dulu, Nana. Bentar. Oke, baik. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, Pak. Mungkin saya memperjelas kembali ya, Pak, ini refleksi berkenan dengan praktik latihan yang kemarin ya, Pak. Iya. Nah,
baik, sedikit berbagi berdasarkan hasil latihan coaching kemarin, sedikit refleksi apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan kemarin, yaitu di mana diskusi saya dengan rekan sejawat saya itu berjalan dengan baik, memungkinkan adanya pertukaran ide, solusi untuk membantu siswa. Kemudian rekan sejawat saya juga memberikan perspektif baru yang memperkaya pendekatan saya dalam menangani kasus yang menjadi inti utama dari percakapan kami. Kemudian kami mampu bersama-sama menganalisis penyebab dari masalah ketidakhadiran siswa dan memberikan dukungan emosional serta strategi yang relevan untuk menghadapi kasus yang sedang kami bicarakan. Kemudian di tahapan apa yang masih perlu saya perbaiki atau ditingkatkan, yaitu saya merasa masih perlu memperbaiki cara mengarahkan percakapan agar lebih fokus pada solusi praktis yang bisa segera diterapkan. Kemudian saya juga perlu memperbaiki keterampilan dalam menghubungkan solusi yang kami diskusikan dengan dokumen dari lingkungan keluarga siswa sehingga mereka juga terlibat dalam membantu menyelesaikan masalah yang menjadi titik fokus dari percakapan yang kami lakukan kemarin. Kemudian pada bagian apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh, di sini saya mencoba mengapresiasikan diri saya secara emosional dengan refleksi sebelumnya, memulai diskusi, memastikan saya fokus untuk hadir secara penuh selama coaching dan diskusi dengan rekan sejawat. Saya berusaha mendengarkan dengan baik, mempertahankan kontak mata, serta merespon dengan penuh perhatian agar rekan sejawat merasa didengarkan dan dipahami. Kemudian di bagian yang saya lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkannya yaitu saya akan lebih banyak berlatih menggali solusi yang melibatkan siswa secara aktif dalam percakapan sehingga bisa memiliki rasa tanggung jawab terhadap solusinya sendiri. Selain itu, berkolaborasi lebih erat dengan wali siswa untuk mencari cara terbaik dan bertanggung jawab agar tidak mengganggu pendidikan siswa yang menjadi akar masalah dari pembahasan saya kemarin dengan rekan saya. Kemudian terus berdiskusi dengan rekan sejawat untuk menemukan masukan atau umpan balik yang konstruktif. Mungkin itu saja Pak dari saya. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih. Mari kita berapresiasi pada teman kita yang telah baik. Sebelum jawab tadi yang apa yang saya rasakan. Ya, kayak yang terakhir ya, apa yang dirasakan pada saat di coaching? Saya kembali jawab Pak. Maaf ya, silakan. Bagian terakhir. Apa yang saya rasakan pada saat di coaching itu saya merasa didengarkan oleh orang yang saya ajak untuk coaching tersebut. Secara tidak langsung beliau juga memberikan solusi, tetapi lebih membantu saya merenungkan situasi dan menemukan jawaban sendiri, hal yang membuat saya merasa lebih diberdayakan dan lebih yakin dalam menghadapi masalah saya, Pak. Oke, baik. Oke, mari kita berapresiasi pada teman kita. Ibu Risma sudah melakukan refleksi apa yang dirasakan kemarin pada saat di proses coaching. Oke, baik. Yang lain boleh silakan di kolom chat untuk memberikan refleksinya. Kemudian siapa lagi yang ingin berbagi tentang hasil dari latihan coaching kemarin? Ini ada 4 ya Bapak Ibu yang Bapak Ibu menjawab. Karena sebentar dari sesi praktik juga sebentar, ini juga yang Bapak Ibu isi. Nanti akan juga disampaikan di forum yang kita bersama-sama kita bersama-sama sebentar. Oke, baik. Ada yang memberikan praktik baiknya pada
sesi latihan kemarin, sesi coaching. Oke, silakan Pak Mumin. Baik, terima kasih banyak. Berdasarkan refleksi dari coaching yang kemarin, yang sudah berjalan dengan baik itu pengarahan dari coach sudah bagus. Kemudian yang saya rasa masih mau diperbaiki itu terutama dari saya itu tentang pertanyaan yang mana itu urutan yang mana masuk di dalam identifikasi dan yang mana masuk dalam rencana aksi. Itu kadang saya uh, melompat-lompat. Ternyata sudah masuk dalam rencana aksi, padahal seharusnya diidentifikasi dulu. Kemudian apa yang dilakukan agar tetap dalam kondisi kehadiran penuh. Kalau saya tetap fokus, tidak terbawa dengan misalnya suasana yang diceritakan atau keadaan coachnya. Kemudian uh, apa yang mau dilakukan untuk memperbaiki, kalau saya lebih banyak lagi untuk karena ini baru bagi saya, harus lebih banyak lagi mungkin latihan atau uh, apa, praktik. Mungkin itu saja. Terima kasih. Bagaimana perasaan yang ketika di coaching? Kalau perasaan lebih apa ya, lebih plong karena uh, apa yang saya utarakan itu dikuatkan oleh Pak Coach. Mungkin itu saja. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih. Mari kita beri apresiasi pada teman kita, Pak Mumin. Oke, baik. Oh, silakan Ibu Sabrianti. Iya, jadi kemarin sudah melakukan kegiatan untuk menjadi coach, namun yang mungkin teman-teman tadi sudah menyampaikan garis besarnya, mungkin kurang lebih sama apa yang perlu diperbaiki, tapi kalau dari pengalaman pribadi, sebenarnya lebih banyak yang perlu ditingkatkan itu yang pertama itu berlatih lebih banyak bagaimana teknik mendengar aktif untuk memberikan umpan balik. Jadi memang kegiatan menyimak di dalam proses coaching ini merupakan hal penting karena ini harus kita memberikan umpan balik terhadap apa yang disampaikan oleh coaching. Kemudian yang kedua, bagaimana kita bisa mengembangkan kemampuan untuk mengajukan pertanyaan yang lebih mendalam lagi atau menggali. Kemudian yang penting juga yang perlu saya evaluasi kembali adalah mengatur waktu sesi dengan lebih baik sehingga bisa mengcover semua alur tirta ini mulai dari dari rencana sampai pada tanggung jawab. Jadi waktu sesinya ini yang perlu jangan sampai sudah lewat dari batas waktu yang seharusnya gitu. Kemudian apa lagi ya? Yang paling penting juga sebenarnya persiapan mental sih Pak. Karena sebelum kita mulai sebaiknya kita juga bisa melakukan teknik stop dulu karena yang kita hadapi ini adalah permasalahan. Karena biasanya kalau saya pribadi ketika mendengar permasalahan seseorang kadang itu ikut larut berempati sehingga perlu persiapan mental yang jauh lebih siap dibandingkan sebelumnya. Mungkin itu saja Pak. Oh iya, iya. Oke, baik. Terima kasih Ibu Sabrianti sudah berbagi. Mari kita beri apresiasi kepada teman kita yang membagi pengalamannya pada saat di coaching.
Baik, Bapak Ibu, ya ada lagi yang ingin menyampaikan bagaimana perasaannya? Oke, silakan Ibu Awati. Baik Pak, saya akan mencoba merefleksikan tentang latihan coaching kemarin, yaitu yang pertama apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Kalau menurut saya kemarin itu alhamdulillah diskusinya sudah lancar, meskipun karena baru pertama kali diskusi begitu, meskipun masih ada kendala-kendala dalam pengucapan kata-kata, tapi alhamdulillah sudah mulai lancar. Kemudian yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Kalau menurut saya yang masih perlu diperbaiki yaitu memperbanyak referensi dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada yang kita alami di dalam kelas. Kemudian yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh atau kondisi baik saat melakukan coaching? Kalau saya pastinya menjaga kesehatan diri, kemudian selalu berpikir optimis. Kemudian yang keempat, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Mungkin bisa membangun lingkungan positif, kemudian rajin mendengarkan motivasi-motivasi, kemudian sering melakukan sharing dan diskusi bersama rekan sejawat tentang permasalahan-permasalahan apa yang kita hadapi di dalam kelas. Kemudian perasaan saya yang pastinya mungkin merasa lega karena bisa menyelesaikan masalah bersama teman, bisa mencari solusi yang terbaik apa-apa masalah yang kita dapatkan di dalam kelas. Seperti itu, Pak. Oke, baik. Kalau perasaannya sudah ya? Iya, Pak. Merasa lega karena bisa berbagi atau berbagi cerita bersama teman tentang permasalahan yang dihadapi di dalam kelas, Pak. Oke, baik. Terima kasih Bu sudah berbagi. Mari kita beri apresiasi pada teman kita. Oke, Bapak dan Ibu, di latihan coaching ini Bapak Ibu, karena kita menggunakan alur tirta, berarti dimulai dari tujuan. Misalnya apa yang kita sepakati, apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, ini alur tirta Bapak Ibu. Jadi tirta ini ibarat seperti kemarin, seperti air yang mengalir. Maka bagaimana agar permasalahan yang Bapak Ibu temukan lewat psikoci, lewat coach kita bisa untuk menyelesaikan apa yang menjadi masalah. Baik, ini tujuan Bapak dan Ibu. Alur tirta yang pertama, T-nya adalah tujuan, itu menyepakati topik pembicaraan dan hal pembicaraan. Tanya apa yang menjadi tujuan pembicaraan kita hari ini? Pak, saya menjadi masalah pertama adalah saya melihat siswa tidak kurang aktif dalam proses pembelajaran. Nah itu, berarti dia menggali maksudnya dalam bentuk seperti apa aktifnya. Itulah pertanyaan untuk menggali tadi. Selanjutnya Bapak Ibu, ini yang kedua identifikasi. Kalau identifikasi ini Bapak Ibu boleh mempertanyakan misalnya di apa yang Bapak Ibu lakukan dalam untuk mencapai tujuan Bapak dan Ibu. Nah, berarti mengidentifikasi apa yang sudah dimiliki, apa yang menjadi hambatan, itu masuk ke identifikasi. Kalau rencana aksi Bapak Ibu, apa rencananya Bapak dan Ibu untuk mencapai tujuan yang kita bicarakan. Itu rencana. Lalu setelah rencana diikuti dengan komitmen. Kalau komitmen sudah masuk tanggung jawab, siapa membantunya itu masuk tanggung jawab. Kemudian apa kesimpulannya, apa yang didapat dari percakapan ini itu sudah masuk tanggung jawab. Misalnya Bapak dan Ibu, ini bukan yang terbaik, tapi paling tidak Bapak Ibu boleh ikut seperti ini. Seperti tadi, apa yang menjadi tujuan pertemuan kita hari ini. Nah, itu di tujuan Bapak Ibu. Kemudian identifikasi apa kekuatan Bapak Ibu dalam mencapai tujuan tersebut.
Kalau juga disambung dengan apa hambatan yang menjadi hambatan Bapak Ibu sehingga dapat menghalangi Bapak Ibu untuk mencapai tujuan itu. Tujuan Bapak Ibu kan jelas tadi bahwa saya ingin siswa saya di dalam proses belajar mengajar aktif mengikuti pembelajaran, aktif dalam diskusi, ya. Sehingga oleh si coach pasti dia bertanyakan itu, ya apa kekuatan atau apa yang Bapak Ibu lakukan sejauh ini. Oh begini, seharusnya seperti apa. Ya, lalu boleh juga tanyakan misalnya apa yang menjadi hambatan Bapak Ibu sehingga ada siswa yang tidak aktif mengikuti diskusi. Ini gitu. Kalau dalam bentuk presentasi 10 sampai 100% Bapak dan Ibu berada di persen berapa, di angka keberapa, itu masuk identifikasi. Oh, saya misalnya angka 80, baik. Itu kita masuk di rencana. Rencana Ibu ke depan di angka keberapa? Ya, misalnya 80. Oke, apa yang menjadi strategi Ibu? Apa yang menjadi strategi Bapak Ibu untuk mencapai tujuan itu? Oke, sehingga dan jangan terlalu juga banyak, boleh ambil dari ini. Tanggung jawabnya apa komitmen Ibu untuk terhadap rencana aksi yang Bapak Ibu lakukan? Siapa yang bantu Ibu untuk mencapai komitmen itu atau mencapai tujuan itu? Lalu boleh juga setelah menjawab ini yang bantu saya, terakhir Bapak Ibu sampaikan apa yang bisa Bapak Ibu simpulkan dari percakapan kita. Ya, dia simpulkan apa yang akan dilakukan. Kalaupun Bapak Ibu dia mintai saran misalnya oleh si coach, apa yang saya harus lakukan, boleh. Bapak Ibu hanya berupa tawaran, boleh. Tetapi disampaikan si coach, ini bagaimana? Apakah setuju atau tidak? Kalau dia setuju berarti itu adalah antara coach dan si coach sama-sama berkomitmen. Ini si coach tadi hanya menuntun. Baik, Bapak dan Ibu, ini merupakan salah satu contoh. Nah, saya kira Bapak Ibu sudah kemarin sadar sudah bagus ya. Sudah dapat bagaimana Ibu bisa melakukannya. Yang berikut ini refleksi Bapak Ibu yang sudah berjalan misalnya percakapan cerita mulai nampak namun belum hadir seutuhnya. Gaya bahasa harus lebih lembut lagi disertai dengan apresiasi atau memberi sinyal misalnya oke, misalnya oh ya, atau mengangguk itu namanya bahasa tubuh. Dan yang perlu diperbaiki misalnya prinsip kemitraan apa yang Ibu harus perbaiki, apa yang ditingkatkan. Kalau prinsip proses memicu proses berpikir coach seperti tadi, jika menggunakan skala 0 sampai 100 atau 0 sampai 10, menurut Bapak Ibu yang sudah dilakukan berada pada angka berapa? Itu nanti ditingkatkan mungkin menjadi seperti apa percakapannya ke depannya. Terakhir mungkin juga adalah memaksimalkan potensi. Nah, ini juga Bapak Ibu silakan apa yang harus Bapak Ibu lakukan untuk bisa berjalan dan baik apa yang dilakukan untuk musuh rencana itu. Ini termasuk Bapak Ibu seperti sampaikan tadi, atau kau misalnya siapa yang perlu diminta dukungan, kalau belum pernah mungkin Bapak Ibu mengungkapkan kalimat ini di tanggung jawab, maka itulah masuk ke dalam perbaikan. Oh, yang saya perbaiki adalah saya belum menanyakan siapa yang dimintai dukungan untuk mencapai tujuan yang Bapak Ibu rencanakan. Ya, atau juga kesimpulan apa dari percakapan kita. Yaitu barangkali sebagai sedikit Bapak Ibu untuk melakukannya seperti apa, sehingga pada posisi ini Bapak Ibu bagaimana kita bisa melakukan coaching dengan seperti yang diharapkan. Baik Bapak Ibu, ini adalah instruksi praktik coaching. Jadi praktik coaching dilakukan dari model cerita seperti yang kemarin. Praktik coaching dilakukan secara berkelompok, terdiri dari 2 orang. CGP secara bergantian berperan sebagai coach dan sebagai coaching. Topik yang disampaikan ini bebas. Boleh juga Bapak Ibu mungkin seperti kemarin, tinggal diperkuat. Saya sarankan silakan ambil seperti kemarin karena sudah ada benar Bapak Ibu, tinggal diperbaikinya. Masing-masing CGP melaksanakan praktik coaching maksimal 15 menit. Berarti 30 menit ini Bapak Ibu. Setelah itu Bapak Ibu mengisi refleksi. Nanti kita kembali ke
room utama, kita akan bersama-sama apa yang Bapak Ibu refleksikan di kegiatan itu. Baik, ini adalah kita masuk ke room. Bapak dan Ibu, ini barangkali sudah seperti kemarin pembagian untuk apa namanya kelompoknya. Kalau ini juga pernah kami sampaikan kemarin, Bapak Ibu lakukan ini, mendengar aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, hindari menggunakan kalimat mengapa atau apakah, tapi gunakan itu apa, bagaimana, ya, di mana, apa yang menjadi Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu lakukan. Nah, itu pertanyaan berbobot dan memperdayakan koci. Berarti Bapak Ibu silakan menggali ide atau mendorong si koci agar bisa menemukan permasalahan yang dihadapi. Dan terakhir ini saya kira ini pengumpulan tugas. Baik, ini refleksinya Bapak Ibu untuk diisi sebentar setelah koci. Oke. Kemudian kita lanjut Bapak Ibu di kegiatan kita, yaitu kita masuk ke ruang utama ya, ke ruang masing-masing. Silakan yang bertahan di sini seperti kemarin ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Silakan masuk di boardnya. Bersabar ya. Ya, silakan. Kelompok 2 boleh. Saya buka dulu di main room-nya. Lima belas masih. Masing-masing
Temanya ini Bu, aku mulai nih. Siapa mau jadi coach duluan? Kita. Percakapan kamu baru saya atau bagaimana? Kesepakatan tak bagaimana? Sebelum dimulai nih. Jadi saya dulu jadi coach. Iya, kita Baru dulu kita. jadi coach Bu. Jadi kita mulai ini Bu. Ganti dulu Nek. Sebentar dulu Nak, sebentar ya Nak, sebentar. Ya, mungkin bisa dimulai Bu Salma. Iya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Risma, apa kabar Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini sehat Ibu. Hanya saja sedikit memiliki masalah Ibu. Ada yang bisa saya bantu Bu? Jika Ibu tidak sibuk, boleh Bu berbincang sebentar dengan saya. Oh, tentu saja boleh Bu. Kebetulan saya sedang ada waktu kosong nih. Ngomong-ngomong, apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita nantinya? Saya ingin menemukan solusi Ibu dari permasalahan saya. Mungkin setelah saya ceritakan dengan Ibu, saya bisa mendapat gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan. Baik, memangnya ada masalah apa Ibu Risma? Jadi begini Bu Salma, ada suatu murid, saya itu tidak begitu semangat untuk belajar. Bahkan anak ini tugasnya pun jarang untuk dikerjakan. Dan yang membuat saya merasa sedikit pusing menghadapinya Bu. Sehingga ini juga menjadi otomatis akan menjadi beban ke saya Ibu. Sebenarnya ini bagaimana sih sampai kenapa anak ini bisa sangat begitu tidak semangat untuk belajar. Baik, tadi Bu Risma mengatakan bahwa ada satu murid yang kurang semangat belajar. Apakah Ibu sudah menelusuri penyebab dari masalah ini? Sudah Bu, saya sudah memanggil anak tersebut dan menanyakan penyebabnya, mengapa dia tidak begitu suka dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Kebetulan pada saat itu saya sedang mengajarkan pembelajaran bahasa Indonesia Bu. Saya Baik menanyakan Bu. anak itu, mengapa kamu sampai tidak begitu suka dengan pelajaran ini. Lalu Ibu dari pengamatan Bu Risma, apa hambatan yang dialami oleh murid Ibu sehingga dia tidak tertarik dengan pelajaran bahasa Indonesia Ibu? Iya, jadi Bu, setelah saya amati dan menanyakan langsung kepada anak tersebut, ternyata anak tersebut tidak suka dengan pelajaran bahasa Indonesia karena teks yang disajikan itu terlalu panjang, katanya terlalu panjang, sehingga membuat anak itu malas untuk membaca dan mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia saat itu. Nah, berdasarkan pengamatan saya Bu, bahwa karena hal-hal tersebutlah sehingga anak ini merasa tidak terlalu suka dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Begitu Bu ya. Nah, kira-kira seperti apa kondisi ideal yang Ibu Risma harapkan Bu dari yang ada pada murid tersebut, yang menurut Ibu? Saya tentu saja mengharapkan murid tersebut bisa mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia dengan baik seperti murid-murid lainnya, tetap menyukai semua mata pelajaran, bahkan tidak memilih-milih Bu. Saya inginnya anak itu seperti itu. Kalau begitu, apakah ada yang bisa Bu Risma lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar murid itu? Ya, berdasarkan dari pengamatan yang saya lihat Bu, ternyata saya kurang menerapkan metode pembelajaran dengan baik sehingga murid tidak
begitu semangat untuk mengikuti pembelajaran yang saya terapkan. Terutama tadi dia merasa mengeluhkan teks yang terlalu panjang, dia kurang menyukai dengan teks seperti itu. Jadi saya berpikir bahwa metode pembelajaran yang saya gunakan ini tidak begitu dia senangi. Jadi hal yang akan saya lakukan yaitu bagaimana mungkin ke depannya saya menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak dan memperbanyak ice breaking dan memilih media pembelajaran yang menarik serta dapat meningkatkan minat murid untuk belajar bersama. Baiklah Bu. Apakah ada kira-kira metode yang pernah berhasil Ibu lakukan di kelas dalam pembelajaran bahasa Indonesia ini, Bu? Maaf Bu, bisa diulang? Oh, baik. Baiklah Bu. Apakah Ibu pernah melakukan metode dan berhasil saat pembelajaran bahasa Indonesia? Metode pembelajaran yang sudah berhasil Ibu lakukan di kelas. Apakah Ibu pernah melakukannya? Ada Bu, ada. Jadi metode yang pernah saya lakukan yaitu membuat text breaking dengan pesan berantai Bu. Jadi waktu itu murid melakukannya secara berkelompok Bu dan menyampaikan pesan yang dibaca secara berantai. Yang secara otomatis murid tetap membaca teks, tetapi yang disajikan dilakukan dengan teknik game. Nah, sesuai pembelajaran itu hasilnya seluruh murid terlibat dan berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran dan sesuai yang saya harapkan. Masya Allah, luar biasa ya Bu Risma. Jika kita rating dari angka 1 sampai 10, menurut Ibu Risma, seberapa tingkat keberhasilan metode yang Ibu lakukan tersebut untuk menarik minat belajar murid? Kalau saya berikan peringkat Bu, menurut saya itu di antara 8 ya Bu, sampai dengan 9 ya. Masya Allah ya Bu. Kemudian baiklah, selanjutnya apa saja rencana yang akan Ibu Risma lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya Ibu? Yang akan saya lakukan itu saya akan segera menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi dan diselingi dengan kegiatan ice breaking yang sangat menarik seperti pesan berantai yang saya ceritakan tadi Bu, serta mengupdate segala informasi terkait cara mengajar saya yang berpihak pada murid agar tercapai tujuan pembelajaran yang baik dari segi murid maupun dari segi saya sendiri sebagai seorang pendidik. Baik Bu, siapa yang bisa membantu Ibu Risma dalam menyusun atau maupun melaksanakan rencana tersebut? Yang bisa membantu saya Bu dalam menyusun rencana ini adalah salah satunya itu adalah tentunya kepala sekolah saya sendiri Bu, rekan sejawat, dan tak lupa juga saya juga mengkomunikasikan ini kepada wali murid atau orang tua murid tersebut. Luar biasa Bu ya. Jadi kira-kira berapa lama Bu Risma waktu yang Ibu butuhkan untuk melakukannya? Kira-kira Ibu butuh waktu berapa lama? Sepertinya tidak membutuhkan waktu lama Bu. Hal ini akan saya terapkan secepatnya. Mungkin hanya saja pencapaiannya saja yang akan membutuhkan waktu yang lama karena tidak ada yang instan ya Bu. Ya betul sekali Bu Risma. Nah, jadi kapan nih Ibu Risma bisa mulai melaksanakan rencana ini? Saya akan konsisten Bu. Saya akan konsisten secara terus-menerus, belajar dengan mengupdate segala informasi, berkolaborasi dengan rekan sejawat, dan berbagi praktik baik dengan guru hebat. Baik di sekolah maupun di luar sekolah untuk meningkatkan kompetensi diri saya sebagai seorang pendidik. Jadi bisa menerapkan pembelajaran di kelas dengan berbagai metode dan gaya belajar menarik. Sehingga kehadiran saya itu di kelas selalu dirindukan oleh murid dan peserta didik saya. Luar biasa sekali ini Bu Risma ya. Bu Risma, adakah dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan?
berkenan dengan dukungan dari pihak lain yang saya butuhkan ya Bu, tentu di sekolah saya juga dukungan sarana prasarana dari Nuril sudah sangat saya dapatkan, baik dari kepala sekolah maupun rekan sejawat. Mungkin internal dari saya saja konsisten Bu dalam menjalaninya. Baiklah Bu, semoga rencana itu berjalan dengan lancar ya Bu. Nah, bagaimana perasaan Bu Risma setelah kita berbincang sejenak tadi Bu? Di sekolah saya dukungan sarana apa ya? Maaf. Mungkin bisa saya Ini ulang berkaitan pertanyaannya. Begini, bagaimana perasaan Bu Risma setelah kita berbincang sejenak tadi Bu? Bagaimana perasaan saya? Saya akan baik Bu, terkait dengan apa yang saya rasakan, Masya Allah, lega ya Bu, dan senang sekali rasanya Bu, saya merasa telah menemukan solusi dari perbincangan kita hari ini. Alhamdulillah, syukur kalau begitu Bu. Apakah ada hal lain yang ingin Ibu Risma sampaikan? Saya rasa cukup Bu, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu Ibu untuk saya, sudah meluangkan waktu untuk saya berbincang dengan Ibu, sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Kemudian terima kasih banyak Bu Salma. Sama-sama Ibu. Saya senang bisa mendengarkan cerita Ibu. Semoga kita bisa terus saling berbagi ya Bu. Sampai jumpa ya Bu Risma. Assalamualaikum. Sampai jumpa kembali Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin dulu sebentar nih Bu, saya ini tinggal sebentar saja supaya tidak terlalu ribut. Ya, siap Bu. Ya, Tabe. Baik Bu, sebelumnya terima kasih Bu. Kita lanjut sesi. Lanjut Dik, untuk sekarang saya jadi coach. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri ya Bu. Saya Ibu Risma. Hari ini saya akan berperan sebagai coach dan Ibu Salma akan berperan sebagai coachee dengan satu kasus di mana kami akan membahas tentang praktik coaching ya. Baik, mungkin langsung saja untuk bagaimana kita bagaimana kita melakukan kegiatan coaching itu sendiri Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu. Selamat siang Ibu Salma. Selamat siang Bu.
Bagaimana Ya, kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik, meskipun banyak tantangan yang saya hadapi di kelas hari ini, Bu. Masya Allah, kondisinya masih tetap semangat Bu. Alhamdulillah semangat. Ya. Tadi saya mendengar bahwa ada beberapa yang kurang membuat Ibu bersemangat ya. Berarti ada beberapa tantangan yang Ibu hadapi dengan siswa Ibu di kelas hari ini. Bisa Ibu jelaskan lebih lanjut tentang situasinya, Bu? Baik, benar Bu. Ananda, salah satu siswa saya, sering tampak tidak fokus saat pelajaran berlangsung. Dia sering tidak menyelesaikan tugas tepat waktu, dan saya merasa dia semakin tertinggal dibanding teman-temannya. Hmm, seperti itu. Menurut Anda, apa yang menjadi penyebab utama dari kurangnya fokus Ananda di kelas, Ibu? Hmm, Saya belum sep- sebelum saya belum sepenuhnya yakin, Bu. Namun saya perhatikan dia eh, ya, dia sering terlihat cemas dan kurang termotivasi. Mungkin ada faktor di rumah atau masalah pribadi yang mengganggu perhatiannya. Gitu. Apa langkah-langkah yang bisa Ibu ambil untuk membantu Ananda lebih fokus dan termotivasi? Apakah Ibu sudah mencoba strategi tertentu yang Ibu terapkan di kelas Ibu? Baik, saya belum mencoba pendekatan yang berbeda, Bu. Mungkin saya bisa memulai dengan berbicara langsung dengan ibu untuk memahami perasaan yang dan memahami perasaannya dan mencari eh tahu apakah ada hal yang terjadi di luar kelas yang mempengaruhi fokus Ananda ini, Bu. Begitu. Nah, itu langkah awal yang baik loh, Bu. Mungkin Anda juga bisa mencoba pendekatan diferensiasi, Bu, dalam pembelajaran Ibu agar Ananda merasa lebih terlibat. Bagaimana jika kita memantau perkembangan setelah Ibu berbicara dengannya? Ya, saya akan segera berbicara dengan Ananda dan mencoba beberapa metode pengajaran yang lebih menarik bagi dia. Saya akan melaporkan perkembangan yang terjadi. Nah, bagaimana perasaan Anda setelah merencanakan tindakan ini, Bu? Saya merasa saya bisa melakukan sesuatu yang konkret untuk membantu Ananda. Dan saya juga berharap dapat lebih memahami apa yang menjadi masalah sebenarnya. Seperti itu. Mudah-mudahan apa yang menjadi rencana tindakan Ibu hari ini bisa diterapkan ya Ibu. Masya Ya, Allah. ya Dan Bu. terus semangat Ibu Salma, jangan pantang Terima kasih Bu menyerah. Risma. Semoga apa yang menjadi beban Ibu hari ini tidak begitu mengganggu pikiran Ibu dan keseharian Ibu yang akan datang. Terima kasih Bu Risma karena sudah bersedia sharing dengan saya tentang masalah murid saya ini. Masya Allah. Sama-sama Ibu Salma. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup nih, ini 15 menit tadi untuk kita, 15 menit untuk saya juga, Bu. Saya tadi 10 menit. Iya, bagi saya juga nih, Bu. Berarti kita lanjut mengisi sama yang bagian tabel refleksi ya, Bu. Iya,
Kelompok 1 sudah selesai? Iya, sudah selesai, Bapak. Ya, Pak. Sudah? Iya, Pak. Isi refleksi ya. Iya, Iya, Pak. Pak.
Bapak Ibu silakan isi refleksinya ya. Isi yang sudah kita tunggu teman yang masih mereka vikon.
Oke, halo Bapak dan Ibu. Halo. Ya Pak. Halo Iya, Pak. Pak. Baik, Bapak Ibu, kita berjumpa lagi di ruang ini setelah Bapak Ibu merantau di bornya masing-masing. Baik, Bapak Ibu, ini waktu tinggal sedikit. Saya minta mungkin yang lain boleh di kolom chat. Silakan Bapak Ibu. Saya minta satu orang ya. Hal apakah keterampilan coaching Bapak Ibu telah meningkat dibandingkan di sesi latihan kemarin? Oke. Silakan Bu. Bapak Ibu silakan. Ingin berbagi tentang kegiatannya, latihan coaching tadi. Oke, silakan Ibu Mardika. Yang lain kolom chat ya. Terima kasih banyak Pak. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan nomor 1. Dalam hal apa keterampilan coaching Bapak Ibu telah meningkat dibandingkan saat latihan coaching? Jadi kemarin pada saat latihan itu Pak, masih ada beberapa coach, terutama saya sebagai coach, tidak terarah. Jadi harusnya diikuti dengan tirta, tapi karena masih perlu latihan, jadi kemarin masih ada yang terbalik-balik, dan tadi kami sudah melakukan coaching kembali dengan persiapan yang tadi malam, dan alhamdulillah berjalan dengan baik, dan mudah-mudahan itu sesuai dengan struktur coaching itu sendiri Pak. Itu saja Pak. Oke, makasih. Boleh kita beri apresiasi kepada teman kita Ibu Mardika. Oke, baik. Bapak Ibu ada yang mau lagi, satu orang lagi sebelum saya sampaikan materi berikutnya? Oke, silakan Ibu Salma. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Dalam hal apakah keterampilan coaching Bapak atau Ibu telah meningkat dibandingkan saat latihan coaching? Sama seperti Ibu Mahardika tadi Pak, di alur tirtanya tadi, yang kemarin masih amburadul, bahkan ada yang tidak tersampaikan bagian tanggung jawab atau apa kemarin yang waktu sesi latihan. Dan alhamdulillah hari ini alur tirtanya semoga sudah sesuai dengan harapan Bapak atau sesuai dengan alur tirta yang sebenar-benarnya. Jadi itu yang meningkat Pak menurut saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Salma sudah berbagi. Baik Bapak Ibu, ini waktu mungkin sudah lewat 2 menit ya. Tadi mungkin kita baru sampai karena kita mulai tadi jam 13.32. Oke, baik Bapak Ibu. Tidak juga mengurangi dari pendapat Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu, ini refleksi ini Bapak Ibu disertakan nanti pada saat untuk diunggah di LMS. Mungkin Bapak Ibu bisa satukan dengan hasil rekaman tadi. Nanti saya kirim, saya download dulu baru saya kirim. Nanti Bapak Ibu konversi ke YouTube di LMS-nya, di akunnya masing-masing. Jadi baik Bapak Ibu, kami ingin menyampaikan tentang yang untuk materi berikutnya. Oke, baik Bapak Ibu, ini saya sudah periksa dimulai dari diri ini masih ada beberapa orang. Tolong diunggah ya tugas ini. Kemudian di explore konsep juga ini masih ada beberapa orang. Tolong Bapak Ibu sampaikan, unggah, baru berikan juga komentar ke sama GCP lain. Yang berikut explore konsep juga ada di sini, ada berapa itu di bagian kedua. Kalau ini di bagian pertama, ini bagian kedua. Yang ini bagian ketiga masih explore konsep. Silakan Bapak Ibu untuk menjawab. Ada komentar-komentar, ada 7 pertanyaan dituliskan dalam notes itu. Di navigasi barangkali Bapak Ibu. Kemudian explore konsep yang keempat ini Bapak Ibu juga ada. Nah, silakan Bapak Ibu komentar, mengunggah tugas-tugas itu. Yang di ruang kolaborasi Bapak Ibu, latihan coaching ini, ya jadi segianya dalam melakukan kegiatan coaching, seperti tadi, ikuti dari jalur tirta. Di demonstrasi kontekstual Bapak Ibu juga akan melakukan kegiatan yang sama.
Ini Bapak Ibu hari Selasa 1 Oktober 2024 akan mengunggah hasil latihan tadi. Nah, saya kirim ya. Ini diunggah hari Selasa paling lambat 1 Oktober. Yang berikut di demonstrasi kontekstual, Bapak dan Ibu ini akan bertugas 3 orang. Nanti ada yang bertindak sebagai coach, ada yang bertindak sebagai coach, ada yang bertindak sebagai observer atau pengamat. Ini Bapak Ibu demonstrasi kontekstual. Nanti hasilnya Bapak Ibu diunggah hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024. Mulai sebentar atau besok silakan konfirmasi dengan siapa. Ini 3 orang satu kelompok. Apa yang Bapak Ibu lakukan silakan seperti tadi juga latihannya peserta coaching. Permasalahan juga boleh atau mau cari juga masalah lain tidak ada masalah. Tapi di sini Bapak Ibu ini 3 orang ya. Jadi segitiga kita bermain. Kalau tadi hanya berempat mata, ini 6 mata. Ya, jadi pada saat itu silakan Bapak Ibu nanti unggah. Di saat ini Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu melakukan rekaman nanti tersendiri ya kalian Bapak Ibu silakan merekam sendiri. Apakah mau pakai HP atau pakai juga yang lain silakan. Ini waktu Bapak Ibu praktik coaching dari 20 menit ya satu orang dan menyampaikan umpan balik dari observer 10 menit berarti 30 menit. Silakan ini gunakan jangan sampai dia kurang dari 30 menit akan nilainya juga berkurang, lebih juga itu akan berkurang. Jadi upayakan di sini waktunya 30 menit. Nanti ini diunggah hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024. Ini anggota kelompoknya Bapak Ibu. Karena 3 orang yang satu saya simpan di kelompok 4. Silakan kelompok 1 mengatur waktunya. Siapa yang duluan nanti bagaimana berpasangan. Saya Ibu Risma, Ibu Salma dan Ibu Halimah boleh. Nanti Ibu Sunarsi silakan yang teman berapa di antara 3-nya tadi. Nanti silakan atur waktu. Ya, kemudian kelompok 2 saya kira jelas juga 3 orang, kelompok 3 orang. Ini masing-masing Bapak Ibu rekam sendiri. Sekarang pertanyaannya, menjadi seperti apa saya untuk saya unggah di LMS? Ya, jadi diperhatikan pada sesi ini Bapak Ibu, Bapak dan Ibu ada 3 siklus yang dilakukan di sini. Siklus pertama permainan segitiga tadi ya. Misalnya di kelompok 2 A, B, C. Kan 3 orang Bapak Ibu. Yang A berperan di siklus 1 di nomor 1 atau siapa di CGPA berperan sebagai pengamat atau supervisor. Kemudian CGPB berperan sebagai supervisi atau coach. Dan CGPC yang ketiga maksudnya berperan sebagai coach. Nah, di siklus kedua Bapak Ibu bahwa yang tadi CGPB berperan sebagai coach, maka di siklus kedua CGPB berperan sebagai pengamat. Dan CGPC tadi di siklus 1 bertindak sebagai coach, maka dia bertindak sebagai coach. Dan CGPA pada sesi siklus 1 berperan sebagai pengamat, maka di sesi siklus 2 dia berperan sebagai coach. Nah, begitu juga siklus ketiga. Nanti siklus ketiga Bapak Ibu, CGPC berperan sebagai pengamat, CGPA berperan sebagai coach, dan CGPB berperan sebagai coach. Setiap tahap siklus, ini Bapak Ibu, setiap satu siklus ada 3 tahap yang dilakukan. Yang pertama, tahap 1 misalnya, supervisor melakukan percakapan pra-supervisi kepada coach. Berarti kalau di siklus 1, ini yang berperan sebagai supervisor adalah CGPA. Dia melakukan percakapan dengan CGPB sebagai coach. Kemudian tahap berikutnya, tahap 2-nya masih di siklus 1, coach melakukan percakapan kepada coach. Percakapan coaching kepada coach. Maksudnya CGPB di siklus 1, dia melalui jalur Tirta melakukan praktik coaching ke CGPC. Ingat baik-baik ya Bapak Ibu.
seperti tadi prosesnya. Dan tahap ketiga, supervisor melakukan percakapan pasca supervisi kepada coach. Jadi supervisor ini Bapak Ibu atau pengamat, ada dua dia lakukan untuk kepada coach. Yang pertama, tahap pertama melakukan percakapan pra supervisi, dan yang ketiga melakukan percakapan pasca supervisi. Baik. Ini gambarannya barangkali Bapak Ibu. Nanti ini barangkali sama. Di posisi ini Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Halo, apa jelas Bapak Ibu? Jelas? Jelas, Pak. Jelas. Oke, ya sekarang oke, mantap. Ini saya suka begini, cepat, cerdas, tangkap, siaga. Siap, Pak. Saya juga. Siap, siaga. Oke, jadi sekarang pertanyaannya Bapak Ibu, supaya jelas ya. Ini sudah aksi nyata ini. Di rangkaian percakapan ini Bapak Ibu nanti setelah mengunggah, ini waktunya Bapak Ibu ya, rekaman video menggunakan telepon seluler atau boleh juga Google Meet. Silakan Bapak Ibu lakukan. Ini waktunya kurang lebih 30 menit. 20 sampai 30 menit. Termasuk tadi ada percakapan pra dan pasca tadi. Setelah itu Bapak Ibu, hasil rekaman Bapak Ibu ini diberi nama diberi nama lengkap, misalnya nama Shirley Puspita CGP angkatan 1 SMA apa. Kalau Bapak Ibu kan habis nama CGP angkatan 11, SD apa gitu. Lalu diunggah rekaman tersebut ke YouTube akun Bapak dan Ibu. Setelah akun itu Bapak Ibu dikirim ke tautan video itu di LMS-nya. Lalu pertanyaan berikut, rekaman percakapan ini direkam. Rekaman yang diunggah Bapak Ibu adalah Bapak Ibu bertindak sebagai supervisor atau pengamat. Karena CGP akan dinilai saat berperan sebagai supervisor. Selanjutnya Bapak Ibu, agar nilainya bagus, maka perhatikan rubrik penilaian demonstrasi kontekstual. Ikuti rubrik itu. Karena yang saya mau nilai situ adalah di rubrik penilaian berdasarkan Bapak Ibu bertindak sebagai supervisor atau pengamat. Bisa ya? Oke? Ada yang mau ditanyakan? Saya, Pak. Oke, silakan. Kan di kelompok 1 itu ada 4 orang, Pak. Ya. Iya, berarti masing-masing dapat sebagai coach, dapat sebagai coach, juga sebagai pengamat, Pak. Berarti 4 kali. Ya, Ibu nanti ditemani berapa teman di kelompok A itu? Apakah Ibu Salma atau Ibu Risma? Iya, berarti iya, Pak. Yang teman Ibu? Yang teman Ibu ya? Ya, kan 4 orang. Jadi yang sebagai pengamat berarti 2 orang, Pak ya? Boleh, masing-masing kan pasti ada bagian yang untuk pengamat. Ya kan, misalnya ada coach 1 orang, misalnya Ibu Salma jadi coach, terus saya jadi coach, berarti Ibu Risma sebagai Ibu Halimah dengan Ibu Risma sebagai pengamat, begitu Pak? Atau salah satunya, 3 orang kan? Oh begitu. Ya, Pak. Silakan, misalnya yang melakukan dulu percakapan coaching, Bu Salma, Ibu Risma, dengan Ibu siapa tadi? Ibu Halimah misalnya. Atau mungkin Ibu Salma, Ibu Risma, atau Ibu Sunarsi, 3 orang. Silakan. Ya, Pak. Bisa ya? Ya Pak. Oke. Ya. Jadi yang diunggah di LMS Bapak Ibu adalah sebagai pengamat atau supervisor. Oke. Silakan kalian Bapak Ibu rekam. Berarti diatur nanti yang rekamannya siapa, 1 orang misalnya. Sekarang dikonversi, hasil rekaman Bapak Ibu bertindak sebagai pengamat, maka diunggah di YouTube. Dari hasil YouTube itu ada nanti Bapak Ibu mendapatkan link. Link itulah yang diunggah oleh LMS. Oke? Jangan link diambil dari rekaman. Link yang di LMS.
Karena itu Bapak Ibu akan unggah juga di LMS nanti, ya. Oke, diunggah di YouTube. Oke, jelas ini? Oke, baik Bapak dan Ibu. Kalau sudah jelas, nanti tadi demonstrasi kontekstual Bapak Ibu akan diunggah pada jelas tadi, ya hari Kamis ya, tanggal 3 Oktober 2024. Baik, ini tadi siklusnya sekali jelas. Bapak Ibu ada juga di LMS-nya. Yang berikut setelah demonstrasi kontekstual, ini ada namanya elaborasi. Ini elaborasi Bapak Ibu kita hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 pada jam 15.30 sampai jam 17 Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, bersama instruktur Ari Eka Zulaili, ya. Ini nanti bersama kita. Silakan Bapak Ibu ajukan pertanyaan yang berkaitan dengan coach. Apalagi kaitkan bagaimana kalau ketindak Bapak, apa yang Bapak Ibu lakukan ketika menjadi kepala sekolah atau pengawas sekolah dalam melakukan coaching. Ya, begitu ya. Silakan bertanya kepada instruktur. Kemudian Bapak Ibu, setelah itu ada koneksi antar materi. Bapak Ibu seperti biasa akan melakukan kesimpulan keterkaitan modul 2.3 dan modul 2, yaitu 2.1 dan 2.2. Silakan Bapak Ibu lakukan kesimpulan tersendiri. Nanti Bapak Ibu, hasil ini boleh diunggah dalam bentuk ilustrasi, grafik, video, atau rekaman audio, atau presentasi, atau artikel. Mungkin seperti biasa Bapak Ibu. Ini diunggah hari Selasa 8 Oktober 2024. Ini paling akhir ya. Oke, jangan sampai diunggah tanggal 9, nilainya akan berkurang. Terakhir, aksi nyata, elaborasi ya. Koneksi antar materi, kemudian aksi nyata ini Bapak Ibu nanti lihat kembali LMS. Ini sebelum pendampingan 5 mungkin Bapak Ibu lakukan dengan baik dalam proses penyusunan ini bersama rekan Bapak Ibu. Komunikasikan. Lanjut Bapak dan Ibu, ini di aksi nyata Bapak Ibu silakan dinyatakan dalam jurnal refleksi mingguan. Nanti jurnalnya Bapak Ibu ini diunggah hari Sabtu ya, 28 September 2024. Jangan lupa. Dan yang paling utama sih Bapak Ibu jangan sampai lupa post test paket modul 2 hari Jumat 4 Oktober 2024. Waktunya biasa jam 8 sampai 23.59 bagian Indonesia bagian tengah. Bapak Ibu bagaimana, jelas tadi? Masih simpan? Tadi masih ingat soal pretestnya kemarin? Semoga bisa ya. Oke, baik Bapak Ibu, kita sudah banyak waktu ini. Oke, saya kira demikian Bapak Ibu yang kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Oke, sebelum kita tutup, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa saya pimpin ya, secara Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, Bapak Ibu, doa selesai. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjawab doa kita dan usaha kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini tentang coaching dapat kita lakukan di kelas atau di sekolah kita. Baik Bapak Ibu, sebelum kita tutup, mari kita untuk foto bersama. Semua buka kamera. Sekarang kita hati-hati dengan jangan kita gunakan label apa ya. Ya. Sekarang bagaimana yang kita lakukan untuk selebrasinya? Apa yang mau dipakai, model apa? Oh, tangan, dua-duanya ya? Tangan lagi. Atau begini ya? Oke. Pakai tangan saja gini ya. Kalau begini jangan sampai ada bisa nomor 5 di Kota Makassar atau gubernur misalnya. Oke. Kita pakai ya. Oke. Tetap seperti. Semangat ya. Semangat. Waku. Oh, iya. Ya, siapa? Silakan foto. Ya. 1, 2, 3.
Oke, baik. Gaya lain Pak bisa. Oke, silakan gaya lain Gini, seperti apa? Pak. Oh, gini. Oke. Iya, Pak. Ya, silakan. Pegang dahu ya. Maksudnya, Gimana? Oh, cibi-cibi. iya, silakan. Oke, Oke. 1, 2, 3. Oke. Oke, baik. Baik, Bapak Ibu, terima kasih dengan waktu bersama maka berakhir kegiatan hari ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Selamat pagi semuanya. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Pak.